Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, datanglah orang banyak berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu, barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya, lalu berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu kita, Anda dan saya dibaptis, sebenarnya diri kita direbut dari cengkraman iblis dan kita dibuat menjadi ciptaan baru melalui darah Yesus. Iblis bisa saja merupakan orang yang kuat seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-27. Namun Yesus jauh lebih kuat lagi. Sekarang masalahnya adalah apakah kita sungguh percaya bahwa Yesus telah mengikat musuh kita yang bernama iblis itu? Yang diminta oleh Yesus dari diri kita masing-masing adalah agar kita tetap hidup berkemenangan dengan memperkenankan Yesus berkuasa atas diri kita. Karena iblis senantiasa mencari peluang untuk masuk kembali ke dalam kehidupan kita dengan segala macam cara, maka kita harus mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi pikiran dan hati kita.
Kita harus senantiasa mengingat apa yang ditulis oleh Santo Petrus. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus bab 5 ayat 8-9. Jadi, selagi kita memperkenankan Yesus memenuhi hati dan pikiran kita, maka iblis pun tidak akan dapat menemukan jalan masuk atau kelemahan kita yang dapat dimanfaatkannya. Paling-paling, iblis menjadi berhadapan dengan Yesus, orang yang lebih kuat yang terus-menerus berdiri menjaga diri kita. Pada saat Yesus wafat di kayu salib, ia mengalahkan iblis secara lengkap. Jadi sebenarnya iblis sekarang seperti seekor anjing yang dapat menyalak atau menggonggong keras, akan tetapi tidak dapat menggigit. Iblis tidak dapat menggigit kita apabila kita bertumpu pada kemenangan Yesus Kristus dan melengkapi diri kita dengan segala peralatan atau senjata rohani yang telah diberikannya kepada kita. Kita harus mengingat bahwa Allah dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga dan telah membuat kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus bab 1 ayat 3 ayat 4. Marilah kita menempatkan iman kita pada kuasa dan rahmat Allah. Berdirilah tegak selagi kita membangun pertahanan iman kita yang kuat. Perkenankanlah Yesus memerintah dan menguasai hati serta pikiran kita dengan lebih penuh lagi. Dengan demikian, iblis pun akan pergi meninggalkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini juga menyinggung tentang ibunda Yesus dan saudara-saudaranya yang kadang-kadang menyebabkan kesulitan yang berkaitan dengan doktrin Maria tetap perawan. Mengapa demikian? Karena apabila Yesus mempunyai saudara-saudari, bukankah hal itu dapat diartikan bahwa Maria juga mempunyai anak-anak lain di samping Yesus? Berarti Bunda Maria bukan seorang perawan. Namun perlu dipahami bahwa doktrin Maria tetap perawan tidak pernah dapat disimpulkan dari bacaan Injil Markus hari ini. Karena kata dalam bahasa Yunani adelpos bentuk tunggal dan adelpoi bentuk jamak menjelaskan banyak arti, dan yang digunakan di sini untuk kata saudara-saudara berarti kerabat atau saudara sepupu. Jadi hal ini tidak perlu menyebabkan terjadinya kelumpuhan iman di antara kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita memang dapat saja menjadi sedikit terkejut ketika kepada Yesus diberitahukan bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar dan berusaha menemui dia. Kemudian Yesus menanggapinya dengan mengatakan, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Pertanyaan Yesus yang tidak memerlukan jawaban ini memang sekilas terasa kasar, malah menyakitkan bagi telinga yang supersensi. Namun kita harus melihatnya begini. Dalam situasi ini, Yesus mengambil kesempatan untuk mengajar mereka suatu pelajaran penting. Sambil memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya, Yesus berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Di sini, Yesus sama sekali tidak menyangkal hubungan kekeluargaannya dari sudut manusiawi dan segala tugas kewajibannya dalam hal mencintai
seiring dengan hubungan kekeluargaan tersebut. Namun, secara radikal Yesus menempatkan semua itu di bawah suatu ikatan kekeluargaan yang jauh lebih tinggi, yaitu tali persaudaraan sebagai anak-anak Allah, Bapa kita semua. Kerajaan Allah yang berdiam dalam diri kita menuntut komitmen kita yang terkadang harus melampaui dan berada di atas ikatan kekeluargaan kita secara manusiawi di dunia, kesukuan dan etnisitas, bahkan nasionalitas. Memang harus kita akui bahwa hubungan darah itu membentuk ikatan yang erat. Bahkan seringkali hal tersebut dapat membuat seseorang bersedia melanggar perintah-perintah Allah, misalnya dengan berbohong besar agar tetap berada dekat dengan anggota keluarganya yang telah melakukan kesalahan dan membelanya di hadapan hukum. Kadang-kadang keluarga-keluarga, para orang tua, mempunyai ikatan yang begitu erat dengan anak-anak mereka, sehingga mereka tidak bersedia untuk merelakan anak-anak mereka bekerja melayani kerajaan Allah, misalnya menanggapi panggilan untuk menjadi seorang imam atau biarawan-biarawati. Mereka tidak menyadari bahwa ada ikatan kekeluargaan yang lebih kuat, lebih besar, dan lebih agung, yaitu ikatan spiritual antara Kristus dan anak-anak mereka, antara anak-anak mereka dan orang-orang lain yang mendedikasikan hidup mereka bagi Kristus. Dan ikatan-ikatan seturut Kristus dalam bacaan Injil hari ini harus didahulukan dan dipandang lebih penting daripada hubungan kekeluargaan karena ikatan darah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Apa yang terdengar sebagai omelan sesungguhnya adalah sebuah undangan bagi siapa saja untuk menjadi bagian dari keluarga Yesus, untuk menjadi sedekat mungkin dengannya, seperti ibunya dekat dengannya. Betapa membahagiakan hati untuk mengetahui bahwa kita semua dapat bertumbuh semakin mendalam dalam pemahaman kita akan Yesus dan dalam kemampuan kita untuk mentaati sabdanya. Santo Fransiskus dari Assisi dalam surat pertama kepada kaum beriman menulis demikian: "Oh, betapa bahagia dan terberkatilah mereka itu, pria maupun wanita, apabila hal-hal itu, yaitu pertama mencintai Tuhan, kedua mencintai sesama, ketiga membenci tubuh dengan cacat celah dan dosa-dosanya, keempat menyambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kelima menghasilkan buah-buah pertobatan yang pantas, mereka lakukan dengan tekun. Karena roh Tuhan akan tinggal pada mereka, dan Tuhan akan memasang tempat tinggal dan kediamannya pada mereka. Maka mereka menjadi anak-anak Bapa Surgawi yang karyanya mereka laksanakan, dan menjadi mempelai, saudara, dan ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi mempelai bila jiwa yang setia disatukan dengan Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Kita menjadi saudara baginya bila kita melaksanakan kehendak Bapa yang ada di surga. Kita menjadi ibu bila kita mengandung Dia di dalam hati dan tubuh kita karena kasih ilahi dan karena suara hati yang murni dan jernih. Kita melahirkan Dia melalui karya yang suci yang harus bercahaya bagi orang lain sebagai contoh. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pemuda Indian bertanya kepada kakeknya,
mengapa dirinya begitu gampang tersinggung dan sangat cepat marah. Ia ingin tahu cara mengubah perangainya. Sang kakek kemudian bercerita bahwa dalam diri manusia ada dua serigala. Serigala yang satu selalu berpikiran negatif, mudah marah dan suka berprasangka buruk. Adapun serigala yang lain selalu berpikiran positif, baik hati dan suka hidup damai. Setiap hari kedua serigala ini berkelahi. Lalu serigala mana yang menang? Tanya si pemuda. Jawab sang kakek, serigala yang setiap hari kamu beri makan. Dalam diri kita ada sisi baik dan sisi buruk. Sisi mana yang kemudian menjadi dominan sangat ditentukan oleh makanan rohani yang kita berikan. Baik makanan rohani itu berasal dari pola asuh dan lingkungan kita, maupun makanan rohani yang kita sendiri upayakan. Sebagai manusia baru di dalam Tuhan, kita perlu terus-menerus membuang segala sifat buruk, dengki, iri hati, prasangka, dan lain-lain. Sebaliknya, kita harus terus memupuk segala sifat baik, sabar, suka berdamai dengan kenyataan, menyebar kasih dan kebaikan. Dengan semakin banyak memupuk sisi baik, lama-lama sisi buruk kita akan tenggelam. Bagaimana kita dapat mengendalikan dua sisi itu? Bagaimana kita dapat memberi makan serigala yang baik? Dengan evaluasi dan introspeksi diri. Dengan kemauan untuk belajar, dan terutama dengan menekuni sabda Tuhan, dengan doa dan devosi, terutama setia merayakan Ekaristi. Hanya dengan cara inilah kita dapat mengikis sisi-sisi buruk kita, membuatnya tidak dominan apalagi menguasai kita, sekaligus menyuburkan sisi-sisi baik kita. Penguasaan diri berarti memegang kendali penuh atas sisi baik dan sisi buruk dalam diri kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki agar kami jatuh binasa. Oleh karena itu, buatlah kami bertobat dan berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan dengan cinta kasih, sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus Putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.